kita menjahit badan depan antara kain kombinasi sama kain polos. Dijahit lurus, kampuhnya 2 cm. Sudah badan depan, kita lanjut ke badan belakang. Kita ukur dari atas ke bawah sekitar 44 cm. Ini kenapa diukur dari sini ke sini untuk masang sleting Jepang. Lalu pas ada si checklist ini, ada di ciri ini, kita jahit ke bawah. Kita jahit ke bawah. Jangan lupa di atret. Sleting Jepang, jangan lupa kita jalanan dulu atau dikunci dulu, jangan langsung pakai sepatu Jepang, sepatu sleting. Kita kunci dulu, jangan lupa dikunci. Sisanya harus rata. Kalau dari sini ke sini 1 cm, ke bawah juga harus rata. Jadi di sini mentok pas tengah, pas sambungan. Yang sebelahnya pas sambungan ini adanya di tengah. Terus ganti sepatu. Pakai sepatu sebelah. Posisi si jarum harus sama, sejajar sama ujung sepatu sebelah. Ini agak keluar sedikit jarumnya, maka caranya obeng mur yang belakang dilonggarin, digeser sedikit. Lalu kita jahit lagi pakai sepatu sebelah. Harus mepet. Caranya si sletingnya buka, si besi sepatu ini harus mentok ke sletingnya biar nanti hasilnya rata. Cukup sampai sambungan ini di atret, di bawah sambungan yang jahitan tadi. Balikin. Sekarang sebelahnya. Posisi sama. Dibuka sebelahnya. Belum. Lalu yang sebelahnya posisinya harus sama
pentokin ke atasnya. Terus slatingnya ke atas sih. Kalau tadi mepet, hasilnya jadi bagus. Jadi nggak kelihatan. Terus kita sambungin antara badan depan sama badan belakang. Ini badan belakang dan ini badan depan yang tadi ada kombinasi. Kita sambungkan bahu, sisi bahu sama sisi bahunya. Kampuhnya 2 cm. Sebelahnya ini harus sama, antara bawah sama atas harus sama, nggak boleh jungjat. Sepatunya diganti ya. Ini kan beres sepatu sleting Jepang, jadi sepatu sebelahnya diganti lagi sama sepatu biasa. Untuk mencari titik kupnat dari lengkungan ini yang namanya pinggang, ini melengkung dari sini ke sini 12. Simpan titik ini 12, ke atasnya 18 cm. Dari titik ini maju 1 cm. 1 cm, 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan, 1 cm. Lalu turun 12 cm. Cara menjahitnya, titik bawah, titik tengah sama titik atas kita satukan. Dari ujung kita jahit lancip sampai ke tengah. Terus ke bawah, lancipkan lagi. Jangan lupa dikunci. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Berlaku untuk sebelahnya. Dari lengkungan kita ambil 12 cm, ke atas 18, ke bawah 12. Yang tengah samping kiri 1 cm, samping kanan 1 cm. Kita ambil lagi titik-titik tengah antara titik atas, titik tengah, dan titik bawah. Kita jahit lancip lagi. Sambungin sampai ke tengah. Kita lancipkan lagi ke bawah. Jangan lupa diatret, atas bawah diatret seperti ini. Itu untuk bagian kupnat. Nah, kita siapkan kerahnya, lalu kita buka sletingnya. Untuk
Untuk pasang kerah, kita samakan dulu antara tengah leher ini, dicekris sedikit atau dicatrek, dan lekukan ini juga sama, dicekris sedikit antara cekris ini ke belakang. Nah, ditemukan sisa segini, kita catrek yang samping sebelahnya, samain dulu. Sama ini ada lebih seperti ini, kita samakan, dicatrek. Nah, catrekan gunting ini sisa yang lebihnya. Untuk pemasangannya seperti ini, samakan, ada di sini. Yang catrekan tadi, ujung catrekan ini disamakan sama ujung sleting. Nah, si jahitan ini ada di sini. Kita jahit di sini. Jahitnya bukan di sletingnya, tapi di sisi sebelah ini. Kita luruskan, kita jahit di atret biasa dikunci. Kita ukur dari 1 cm ini 3 cm, jadi ngejahitnya sampai titik ini, sampai titik 3 cm. Ingat, si sleting ininya jangan ke jahit, cukup di sisinya aja. Catrek kembali, diatret kembali. Sama yang sebelahnya, kita samakan ujung ini sama ini, didapat di sini. Yang ini kita jahit sini, diluruskan lagi. Dari sini ke sini kita ukur 3 cm dari 1 cm, jadi ngejahitnya sampai 3 cm ini. Untuk yang tadi ini sisa seperti ini, kita gunting, sisakan 1 cm. Sisi sebelahnya juga sama. Lalu kita jahit keliling dari ujung ini sampai ujung ini. Caranya seperti ini. Ini sudah dikasih tanda 1 cm. Kesini harus rata, ngejahitnya 1 cm. Kita ambil checklistan yang tadi, tengah lapis sama tengah badan. Ininya dibuka. Jahitan yang kampuh bahu jangan lupa dibuka. Kita jahit ikuti lekukan, jangan diluruskan. Nanti kalau diluruskan hasilnya tidak bagus, harus dilekukan. Sama sisa kampuh yang kombinasi ini juga dibuka. Antara checklist ini dan ini harus ketemu. Sama ini sisi bahu harus buka. Kita ambil kampuh jahitannya untuk lekukan 1 cm saja.
jangan lupa diaret atau dikunci. Sudah dilihat hasil jahitannya, tidak ada yang kejepit. Lalu kita checklist atau dicatrek. Ingat untuk mencatrek, jangan kena jahitan ini, cukup di atasnya aja. Sekeliling. Gunakan gunting tapi ujungnya. Harus hati-hati dalam nyatrek ini, takutnya nanti melebihi jahitan. Sudah seperti itu, kita stik. Yang kampuh tadi 1 cm kita tindas, disetik di badan. Stiknya di dalam ya. Stiknya nggak usah dari ujung, cukup dari kampuh yang ini, kampuh sleting. Kita setik mepet atau 1 mili. Yang ujung ini juga sama sampai kampuh ini, kampuh sleting. Jangan lupa diatur. Nah, hasilnya seperti ini, mepet 1 mili atau sedikit. Nah, si kampuh ini harus kejahit ke atas posisinya. Ini kan udah dijahit semuanya sekeliling, lalu dibalikin. Ini lipat ke dalam, terus dibalik ke sini. Kalau susah, ini digini aja. Kalau misalnya agak susah, sisa ini kita catrek. Posisinya miring. Jangan sampai melebihi jahitan ini, nanti bolong. Ini aja. Kita benar-benar sama yang seperti ini juga, kita gunting atau di checklist miring, balikin. Kita samakan. Kita ambil sisi tengah, kita jarum biar tidak menggeser. Kita ukur sisi tengah, kita rapikan. Sisi pas bahu juga kita sematkan jarum biar tidak menggeser. Sama sisi bahu yang ini juga biar tidak menggeser.
Dari ujung ini kita ukur ke sini 3 cm. 3 cm ada di sini. Kita keliling. Ini kelihatan kampuhnya agak besar. Kita gunting lagi, disisain 1 cm. Ini dari sini ke sini sisanya kan agak besar. Kita gunting jadi 3 cm. Jadi disisain 1 cm. Sudah digunting 1 cm, hasilnya seperti ini. Lalu kita jahit. Untuk menjahit kerah ini kita lipat. Tadi kan udah dijahit cuma 3 cm dari atas ke bawah. Lalu kita lipat yang ini sesuai tanda. Jahitnya mepet ya, atau 1 mili. Untuk menjahitnya jangan seperti ini, nanti hasilnya jelek. Harus ikuti lengkungan kerah. Kalau kerahnya ngelengkung, kita lengkungin. Dirapihkan. Kita lihat hasilnya. Apa sih? Ini harus ngeplet, belakangnya juga harus ngeplet. Nggak boleh ada yang merilit atau kembung. Harus ngeplet seperti ini. Depan sama belakang hasilnya harus ngeplet. Setelah itu kita ke pinggir, jahitan pinggir. Kita samakan dari atas ke bawah. Kita ambil 2 cm lagi, jahit dari atas ke bawah sesuai sisi ini. Sisi pinggir sebelahnya. Kita ambil 2 cm lagi. Untuk kampuhnya sama 2 cm. Setelah selesai, kira-kira seperti ini. Kita lanjut. Untuk pasang saku, kita ambil badan bagian depan. Untuk lebih mudahnya, bagian yang polosnya kita ukur dari atas ke bawah 21 cm. Dari 20 cm ke bawah 13. Kita ambil 1 lapis saku. Buat saku ada 2,
kita ambil yang satu. Di yang lurusnya ya. Ini kan ada dua. Ini agak melengkung, ini agak lurus. Ngambil yang lurusnya. Kita ukur dari atas ke bawah 5 cm. Kita kasih tanda. Tanda saku ini sama tanda yang di badan kita satukan. Kita jahit. Kampuh 2 cm ya, biasa. Sampai tanda ini yang 13. Sama dari sini ke sini 13. Setelah itu kita catrek dari sini, dimiringkan ke ujung jahitan tadi. Lalu kita jahit dalam jahitan ini ke dalamnya. Lalu jahit di sini 1 mili. Terus sampai ke bawah. Sudah selesai, kira-kira seperti ini. Lalu kita sambungkan saku ini sama ini. Setelah kita pasang saku sebelah, hasilnya seperti ini. Ini bagian belakang. Lalu kita jahit dari atas sampai sini. Sampai sini. Jahit lagi dari sini sampai bawah. Untung bawah. Oh, dari sini Dia kan dijahit tadi tuh boleh di sini sampai sini. Buka tuh. Siap. Setelah jahit Langsung kadit. Iya, angkat dulu. Paling kadit bongkar. yang tadi kita jahit sampai ujung. Kita lanjut lagi ke saku. Kita buka kampuhnya. Sampai sini. Kita jahit keliling.
kampuh ini. Lalu kita buka lagi, kita jahit sebelah sini. Lalu dari sini di sini kita geli 1 cm sampai atas ini. Setelah selesai dijahit, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kita jahit sakunya dari sini. Ini kampuhnya dibuka. Sambungkan sakunya. Ya, seperti ini. Jadi si kampuh harus terbuka. Bersihkan benang-benang. Dah, kita ke tangan. Kita tandai dari ujung bawah tangan ke atas 8 cm. Tanda ini gunanya untuk memasang karet. Tanda sampai ujung, kita pasang karet. Kita pasang karet, atret dulu sedikit. Kita tarik. Ini atret. Yang ini juga ujungnya, ujung sama ujung atret. Mau ngejahit. Lalu kita jahit. Ditarik. Lalu kita gabung. Kampuhnya biasa 2 cm.
Haus ya. Untuk tangan setelah di pinggir, kita lihat untuk tangan ini ada lekukan yang besar, ini ada lekukan yang ada sisa jaraknya 1 cm. Jadi ini untuk belakang, yang lengkung ini untuk depan. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih caprek lagi, jangan terlalu besar. Satu lagi caprek, kita ambil badannya, kita bukakan kampuhnya ke depan. Ini kan kita mulainya dari ketiak ke depan, berarti kita ambil yang bagian depan ini untuk belakang, yang lebih yang ngelengkung untuk depan. Kita ambil ini, buka kampuh ini juga buka, kita geser 1 cm, tangan lebih 1 cm ke depan. Lebih 1 cm ke depan. Nah, cara menjahitnya, kampuhnya 1 cm. Kita samain 1,5 cm. 1 cm setengah. Ini pas bahunya, kampuhnya sama dibuka. Karena si tangan lebih besar dari badan, diusahakan tangannya diulur, badannya agak ditarik sedikit. Untuk sebelah kirinya, ini mulainya dari belakang, kita ambil ini yang belakang, ininya dibuka, sama kampuh ketiak ini juga dibuka. Ini ketiak sama ketiak disatuin, geser ke depan 1 cm. Karena tangannya lebih besar dari badan, badannya agak ditarik, tangannya diulur. Diperhatikan lagi untuk pasang tangan, karena tangan lebih besar dari badan, maka tangan harus diulur dan badan agak ditarik sedikit, tapi harus rata ya, biar hasilnya sama. Setelah tangannya dipasang, ini lalu kita klim ujung tangannya, ukurannya 0,5 cm, kecil. Lipatan dalamnya juga harus kecil, otomatis keluarnya kecil.
hasilnya setelah diklim seperti ini, kecil, setengah senti, jadi hasilnya bagus.